Hai, selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai Danmachi. Lebih tepatnya gue bakalan bahas dari segi light novelnya di volume 16. Dan ini adalah part selanjutnya dari video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum dengerin video gue selanjutnya bisa nonton atau dengerin dulu video gue sebelumnya karena cerita akan berlanjut dari itu. Oke, kita mulai saja untuk videonya. Cerita berlanjut dari Kencan Bell. Saat ini, Bell dan Sir kembali ke Central Park, tempat Demeter memberikan pidatonya. Bell memandang Freya yang masih di sana dan memperhatikan bahwa dia sedang menatap Bell dan Sir. Bell mengingat Freya dari tatapannya bahwa Freya selalu merasa mengawasinya. Dan dari saat Freya mengatakan kepada Bell bahwa dia mencintai Bell, dari jauh setelah dia menyelamatkan Haruhime pada waktu melawan Istar. Bell merasa cara Freya memandang mereka berbeda dari biasanya, seolah-olah dia sedang marah atau semacamnya. Sir memperhatikan Bell dan Freya saling menatap dan kemudian menyuruhnya untuk tidak melihat wanita lain selama mereka sedang berkencan. Kembali lagi kita ke Hostess of Fertility. Hestia mulai mengeluh tentang betapa banyak yang diperintahkan atau dikerjakan di dalam restoran itu. Mia juga membuatnya bekerja lebih keras daripada bekerja di Jaga Marukun dan pekerjaannya untuk Hesphaestus sehari-harinya. Lily kemudian menyuruh Hestia pergi saat Mia tidak mengawasi mereka dan dia menyuruhnya untuk mengawasi dan mencari Bell. Lily kemudian melanjutkan dan mengatakan kepada Hestia bahwa dia ingin tahu apa yang Bell lakukan. Dan juga Hestia juga telah memecahkan begitu banyak piring sepanjang hari saat dia bekerja. Dan dia juga hanya menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk yang lainnya. Hestia kemudian mengikuti saran Lily dan kemudian pergi ketika Mia tidak ada di dekatnya. Di sisi lain, Hermes dan Asfi sedang berjalan-jalan di sekitar festival. Hermes bercerita ke Asfi tentang semua yang terjadi akhir-akhir ini dan akhirnya senang bisa istirahat sejenak. Hermes kemudian meminta maaf kepada Asfi karena sudah membuatnya melakukan pekerjaan baru-baru ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan di hari festival. Hermes juga menawari Asfi pilihan untuk menjadi teman kencannya selama di festival yang kemudian tentu saja ditolak oleh Asfi. Saat mereka berjalan di sekitar festival, Hermes kemudian melihat Bell dan Sir bersama-sama dan dia tahu mereka sedang berkencan dari cara mereka berpakaian. Hermes bertanya-tanya apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk bersama dan melihat ke arah taman pusat tempat Freya saat ini sedang berada. Di tempat lain, Ais sedang berjalan mengelilingi festival dengan sekantong Jaga Marukun. Dia mendengar bahwa salah satu stand di festival tersebut membagikan Jaga Marukun labu edisi terbatas dan kemudian pergi untuk memberi beberapa. Saat Ais berjalan di sekitar festival, dia melihat Bell dan Sir bersama. Ais terkejut dengan pakaian yang bagus yang mereka saat ini kenakan. Kemudian Bell memperhatikan Ais juga dan kemudian menyebutkan nama Ais. Melihat hal ini, Sir kemudian memeluk lengan Bell dan menyapa Ais. Sir meminta maaf pada Ais dan mengatakan kepadanya bahwa mereka saat ini sedang berkencan. Kan kemudian dia juga terlalu sibuk untuk berbicara dengan Ais, kemudian menyeret Bell ke dalam kerumunan pengunjung festival lainnya meskipun Bell saat ini agak mengeluh. Ais merasa bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ketika kemudian Hestia berlari beberapa saat kemudian. Tetapi Hestia berhenti ketika dia melihat Ais dan bertanya, apakah dia telah melihat Bell? Ais kemudian memberitahu Hestia bahwa dia baru saja melihatnya bersama dengan Sir. Hestia terkejut dan dia kemudian meminta Ais untuk membantunya untuk mengikuti Bell. Bell menyuruh Sir untuk berhenti sejenak. Begitu mereka mencapai gang yang jauh dari tempat mereka bertemu Ais sebelumnya dan kemudian Bell marah kepada Sir dan bertanya mengapa dia bertingkah seperti itu terhadap Ais. Sir mengatakan kepada Bell bahwa teman kencannya saat ini adalah dia dan mengatakan dia tidak boleh berbicara dengan wanita lain di depannya.
Sir kemudian bertanya kepada Bel, apakah dia lebih suka berkencan dengan Ace daripada dia. Bel kemudian merasakan beberapa pasang mata mengawasinya dan tahu bahwa sebenarnya Bel tidak setuju dengan apa yang baru saja Sir katakan. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya memberitahu Sir bahwa berbicara seperti itu kepada Ace masih kasar. Bel kemudian merasa tidak berdaya karena situasinya. Bel harus mengikuti apa yang diinginkan Sir untuk melindungi familianya. Dan dia tidak sengaja keceplosan karena itu tidak adil. Dan gurunya tidak pernah mengajarinya apa yang seharusnya dia lakukan dalam situasi seperti ini. Nah, gurunya tadi Hedin ya. Sir mendengar perkataan Bel dan bertanya apa yang dia maksud dengan guru. Sir kemudian melihat wajah Bel kemudian menyadari bertanya, apakah Bel memilih pakaian yang dia kenakan sendiri? Sir terus memberitahu Bel bahwa dia mengenal seorang yang selera pakaian yang mirip dengan apa yang dikenakan oleh Bel saat ini dan mengatakan bahwa namanya adalah Hedin. Bel menjadi gugup dan tidak berpikir dia akan bisa menyangkalnya lagi. Jadi Bel kemudian mengakui segalanya. Sir mengatakan bahwa dia pikir itu aneh dan menuduh Bel, mengatakan bahwa dia hanya melakukan semua yang dia lakukan hari ini karena Hedin yang menyuruhnya. Bel menyangkalnya dan mengatakan memang benar bahwa Hedin yang menyuruhnya. Tetapi Bel ingin membuat Sir bahagia dan berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuknya sejak mereka pertama kali bertemu. Seperti membuatkan makan siang setiap kali Bel akan pergi ke dalam dungeon. Sir tahu bahwa Bel tulus, jadi dia mengatakan kepada Bel bahwa dia akan memaafkannya. Namun, jika Bel membantunya. Bel bertanya kepada Sir, apa itu? Dan Sir mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Bel untuk menculiknya. Sir kemudian melanjutkan dan memberitahu Bel bahwa dia sedang diawasi oleh Freya Familia dan meminta Bel untuk membawanya ke suatu tempat di mana mereka tidak dapat menemukannya. Bel memikirkan tentang familianya dan betapa kuatnya Freya Familia. Dan pada awalnya Bel sempat ragu-ragu untuk menerima permintaan Sir. Namun Bel khawatir tindakannya akan menghasilkan hasil yang mirip dengan game perang dengan Apollo. Tetapi pada akhirnya keinginan Bel untuk menyelamatkan Sir membuatnya tidak mungkin untuk menolak permintaan yang diajukan oleh Sir. Jadi akhirnya Bel pun menerimanya. Vanir, anggota dari Freya Familia, melihat seluruh diskusi Bel dan Sir dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengikuti Bel dan Sir dari atas. Dia juga memerintahkan salah satu dari mereka untuk memberitahu Hedin. Saat Vanir mengawasi mereka dari atas atap, dia melihat Bel memasuki toko, sementara Sir menunggu di luar. Beberapa menit berlalu, Bel keluar dan membawa sebuah peti. Vanir tidak tahu apa itu, tetapi menganggap bahwa itu mungkin sesuatu yang akan digunakan Bel pada kencannya. Jadi dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Bel. Saat mereka terus mengikuti, mereka melihat Bel dan Sir memasuki toko yang terletak di North East Main Street. Vanir kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyebar dan mengelilingi gedung untuk mengawasinya. Setelah sekitar 5 menit berlalu dan tidak terjadi apa-apa, Vanir kemudian memerintahkan beberapa dari mereka untuk memasuki toko. Kira-kira 1 menit kemudian, anggota Freya Familia yang masuk kemudian keluar dan memberitahu yang lainnya bahwa mereka tidak ada di dalam. Kemungkinan besar mereka sudah pergi. Toko pertama yang awalnya dimasuki Bel sendiri adalah toko Lenoa. Dia telah memberi reverse veils dan ramuan tahan bau. Lalu Bel dan Sir kabur dengan menggunakannya. Di dekatnya, para pramusaji dari Hostess of Fertility serta Ace dan Hestia pun juga terkejut karena mereka tidak dapat menemukan Bel dan Sir dimanapun. Hedin yang telah tiba di tempat kejadian juga adalah satu-satunya yang melihat mereka melarikan diri ke arah Northwest. Setelah melihat ini, kemudian dia memerintahkan Vanir dan anggota Freya Familia lainnya yang hadir untuk berpisah dan menemukan mereka. Tetapi saat Hedin mengatakannya, dia menunjuk ke arah berlawanan dari arah yang sedang dituju oleh Bel dan Sir. Setelah melarikan diri, Bel memperhatikan bahwa mereka berada di dekat salah satu lokasi yang dia rencanakan untuk dibawa Sir selama kencan mereka. Jadi akhirnya Bel memutuskan untuk membawanya ke sana. Mereka akhirnya tiba di katedral besar yang dibangun sebelum para dewa turun di dunia bawah. Nama katedral itu adalah Katedral Saint Volon.
Bell ingin membawa Sir ke sana karena penjaga katedral biasanya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk masuk. Tetapi kemudian mereka masuk dengan cara khusus untuk memasuki ini karena sedang ada festival Dewi. Saat mereka masuk, mereka melihat bahwa langit-langit katedral memiliki lukisan besar tentang seorang pendekar pedang yang memegang mayat roh dan seorang suci yang berdiri di belakang mereka. Di dalam katedral ada peti mati yang terbuat dari kristal yang konon mengandung sisa-sisa roh dalam ilustrasinya. Bell memberitahu Sir bahwa banyak cerita tentang sisa-sisa roh tersebut. Menurut beberapa variasi cerita, tubuh roh tetap cantik di dalam peti matinya, seolah-olah dia sedang tertidur. Menurut kisah lain, tubuhnya berubah menjadi kristal dan kemudian hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada cerita bahwa tubuhnya telah dipersenjatai menjadi pedang yang dikenal sebagai pedang roh. Bell kemudian melanjutkan dan memberitahu Sir bahwa nama Swordman adalah Fulan dan bahwa dia adalah seorang pahlawan yang dalam ceritanya direkam di dungeon. Dalam sebuah kisah yang disebutkan Fulan of the Water and Light, ceritanya bertanggal kembali di ribuan tahun yang lalu sebelum dewa turun ke dunia bawah. Dalam kisah Fulan, roh dan orang suci melakukan banyak petualangan bersama-sama untuk membunuh monster. Sang roh memiliki perasaan untuk Fulan, tetapi selama petualangan mereka, orang suci yang mereka ajak dalam kelompok party mulai mengembangkan perasaan untuk Fulan juga. Menanggapi Fulan dan orang suci yang memulai suatu hubungan, Bell menjelaskan kepada Sir bahwa roh yang merupakan roh air yang dikenal sebagai Andin berusaha untuk membunuh Fulan dalam kecemburuannya. Roh air menangis tanpa henti dan mencoba membunuh Fulan dengan air matanya. Dia menangis begitu banyak sehingga air matanya telah mengubah permukaan planet, menciptakan danau dan di mana pantai Melon berada. Dan air mengalir ke seluruh selokan di Orario. Bell menjelaskan kepada Sir bahwa meskipun fakta bahwa roh telah mencoba untuk membunuh Fulan, dia akhirnya berubah pikiran dan akhirnya menyelamatkannya dari monster yang akan membunuh Fulan. Tetapi dia mati oleh taring monster dalam saat proses penyelamatannya. Bell memberitahu Sir bahwa alasan dia membawanya ke sana adalah karena bahkan para pahlawan dalam cerita yang dia cintai memiliki kegagalannya sendiri. Dan terkadang gagal melindungi orang yang mereka sayangi. Jadi ketika mereka memikirkan kisah mereka, itu membuatnya ingin bertarung dan memastikan dia tidak menghadapi nasib yang sama seperti yang para pahlawan alami. Sir bertanya kepada Bell, mengapa katedral dinamai Fulan dan bukan rohnya? Bell mengatakan pada Sir bahwa nama roh itu tidak pernah tercatat dalam ceritanya. Mendengar ini, Sir bertanya kepada Bell bahwa jika dia mulai bertingkah aneh, apa yang akan Bell lakukan? Bell menjadi bingung dan tidak tahu apa yang Sir katakan. Jadi Sir melanjutkan dan bertanya pada Bell, apa yang akan dia lakukan jika Sir menjadi sedih seperti roh, menjadi marah dan mencoba menyakiti seseorang? Apa yang akan Bell lakukan? Bell kemudian menjawab dan mengatakan kepada Sir bahwa Bell akan menghentikannya dan bahwa jika Sir mencoba menyakiti siapapun, Bell yakin bahwa dengan melakukan itu Sir juga akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi Bell akan melindunginya dari menyakiti siapapun dan dari melukai dirinya sendiri. Bell kemudian ingat bahwa dia punya rencana untuk meminta Sir untuk ikut dengannya. Kemudian mereka meninggalkan katedral dan di luarnya ada seorang pria yang menjual perhiasan. Pria itu kemudian memanggil mereka dan bertanya apakah mereka ingin mendapatkan souvenir dari katedral. Sir yang memperhatikan aksesoris kemudian melihat beberapa dari barang itu. Bell yang melihat ini kemudian membelikan sebuah aksesoris sepasang. Yang satu merupakan ilustrasi dari roh dan satu lagi ilustrasi dari Fulan. Melihat bagaimana Sir melihat leontin itu, kemudian Bell membelinya dan memberikannya pada Sir. Sir berterima kasih pada Bell dan kemudian memberinya pendekar pedang, sementara dia menyimpan satu pasang lagi yang mengabarkan roh. Kemudian berterima kasih lagi untuk pemberian hadiah dari Bell dan kemudian Sir menaruhnya di rambutnya, sementara Bell meletakkannya di bajunya. Bell kemudian membawa Sir ke kapal setinggi 50 meter bernama Spoons Aqua. Kapal itu berlabuh di sebuah kanal yang terletak di wilayah barat daya di Orario. Bell memberitahu Sir bahwa ada sebuah restoran di atas kapal dan dia telah memesan kursi untuk mereka. Kemudian kapal segera meninggalkan dermaga setelah mereka naik dan duduk di restoran tersebut.
Sementara Belle dan Sir melihat menu dan mencoba memutuskan apa yang akan mereka pesan, Hestia dan Ais mengawasi mereka dari meja yang jauh. Setelah mereka kehilangan Belle dan Sir beberapa saat sebelumnya, nampaknya Hestia dan Ais mencari mereka untuk waktu yang singkat. Tidak dapat menemukan, kemudian Hestia dan Ais pergi ke rumah keluarga Hestia untuk melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk kemana Belle mungkin pergi. Suatu malam setelah Belle menghilang, ternyata Hestia berpikir bahwa dia mendengarnya kembali di tengah malam. Tetapi pada malam itu ternyata dia melihat dan memastikan Belle apakah ada di sana. Dan ternyata Belle sudah pergi lagi. Dan ternyata Hestia mencari kamar Belle dan melihat di sana ada daftar spoons aqua yang telah dilingkari Belle. Restoran itu memiliki kode berpakaian, jadi Hestia menggunakan gaun yang dikenakannya. Kemudian Ais tidak membawa gaun, jadi dia kembali ke rumah familianya dan berganti ke gaun yang dia kenakan pada saat pesta biasanya. Setelah itu, mereka pergi ke restoran bersama. Jadi dengan cara singkat itulah Hestia dapat menemukan lokasi Belle. Kemudian saat mereka mulai masuk ke restoran, sang penjaga tampaknya mengenali Ais dan kemudian mengizinkan Hestia dan Ais masuk ke dalam restoran. Karena review dari petualang peringkat pertama yang mengunjungi restoran akan membawa lebih banyak keterangan restoran. Jadi ini akan membawa exposure yang besar sehingga restoran bakal menjadi lebih ramai. Kemudian ternyata pelayan dari Hostess of Fertility kebetulan juga melihat Hestia dan Ais dalam perjalanan ke restoran saat mereka mencari Belle juga, dan kemudian memutuskan untuk mengikuti Hestia dan Ais. Jadi nampaknya mereka juga ada di dalam restoran tersebut. Namun ketika mereka sampai di restoran, penjaga tidak mengizinkan mereka masuk, jadi mereka menyelinap dan menyamar sebagai pelayan. Anya dan Chloe mengeluh tentang bagaimana mereka akhirnya berhasil meninggalkan pekerjaan mereka, dan sekarang kenapa mereka harus bekerja lagi menjadi pelayan di sebuah restoran itu. Dan mereka juga tidak dapat melihat Belle dan Sir. Mereka menyajikan makanan di ruang makan dalam ruang kapal yang dipisahkan oleh dinding dari dek depan. Kemudian di tempat Belle dan Sir makan, Ryu sedang bekerja di lorong dan terletak di antara dek depan dan ruang makan dalam ruangan. Saat mereka makan, Belle meminta Sir untuk memberitahunya siapa dia. Belle memikirkan bagaimana Hedin berbicara tentang Sir dan bagaimana Ellen telah melindunginya dari barbarian. Belle bertanya-tanya mengapa keberadaannya begitu penting bagi Freya Familia. Sir kemudian bertanya kepada Belle, apakah jika Sir memberitahu rahasianya itu akan mengubah caranya berpikir tentang Sir. Belle sempat ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengatakan kepada Sir bahwa dia tidak peduli rahasia yang Sir miliki. Dia akan berpikir Sir adalah Sir itu sendiri. Tepat sebelum Sir hendak menjawab pertanyaan Belle, kemudian ada guncangan besar pada kapal, dan Belle melihat ternyata ada anggota dari Freya Familia, dan ternyata itu adalah serangan dari sihir dan menciptakan jembatan es besar yang menghubungkan pantai ke dek depan kapal. Vanir memerintahkan bawahannya untuk mengejar Belle, dan mereka semua berlari melintasi es dengan cepat, kemudian menaiki kapal. Mendengar ini, Ais pergi untuk menghadapi mereka dan bertanya apa yang diinginkannya dari Belle. Vanir kemudian terkejut, ternyata ada Ais di sana dan bertanya mengapa Ais ada di sana dan apakah dia bermaksud untuk menghalangi Freya Familia. Ais sempat ragu, tapi kemudian memberitahu Vanir bahwa jika mereka mengganggu Belle, Ais akan menghentikan mereka. Belle di sini juga kaget, ternyata dia melihat Ais. Sir juga segera berdiri setelah Ais mulai melawan Freya Familia dan kemudian berteriak pada Ryu dan pelayan lainnya untuk menyelamatkannya. Mereka terkejut mendengar Sir tahu bahwa mereka ada di sana. Ternyata Sir sudah sadar kalau diikuti oleh mereka juga. Meskipun terkejut, kemudian mereka mendengarkan Sir dan mulai melawan anggota Freya Familia. Sir lari dan Belle mengikutinya, tidak mengerti apa yang tiba-tiba terjadi. Sir kemudian memanggil Belle sebelum melompat dari tepi kapal, meninggalkan Belle tanpa pilihan selain melompat juga dan meraih tubuh Sir untuk melindunginya. Karena itu dari ketinggian 50 meter ke dalam air di bawah. Jadi mau tak mau, Belle harus untuk melindungi tubuh Sir supaya tidak terkena benturan keras. Setelah Belle dan Sir mencapai daratan, mereka melarikan diri ke distrik barat Orario.
Mereka bisa melarikan diri berkat bantuan dari Ace dan pelayan dari Hostess of Fertility. Saat mereka mencari tempat persembunyian, kemudian mereka menyeberangi jembatan besar, yang mana jembatan itu adalah jembatan pahlawan yang ada di atasnya. Ternyata di sana ada patung monumental para pahlawan masa lalu dari dunia. 30 patung berbaris di sisi jembatan dan satu berdiri di tengah. Jembatan itu dibuat sebelum para dewa datang ke dunia bawah, dan orang-orang membuat itu untuk menghormati mereka. Begitu Belle dan Sir sampai di tengah jembatan, Belle memandangi patung yang berdiri sana. Patung itu adalah patung dari Albert Wallstein. Saat Belle melihat patungnya, dia sekali lagi bertanya-tanya, apa hubungannya Albert dengan Ace? Belle mengingat kembali kenangan yang dia miliki tentang pertempuran Albert melawan naga hitam bermata satu. Menurut ingatan Belle tentang apa yang terjadi pada pertemuan itu, Albert melawan naga itu sendirian setelah naga itu keluar dari dungeon. Dalam pertempuran, Albert berhasil melukai naga hitam, namun naga itu berhasil melarikan diri ke utara. Dan entah apakah naga hitam itu pergi karena mengakui kekuatan Albert atau karena dia merasakan bahaya akan kematiannya sendiri. Dan pada akhirnya tidak ada yang tahu alasan dari kaburnya naga hitam itu. Melihat bagaimana Belle memandang patung itu, Sir bertanya kepada Belle apa ada sesuatu yang dia pikirkan tentang Albert. Belle kemudian menjawab dan berkata bahwa ada sesuatu yang dia coba cari tahu tentang Albert akhir-akhir ini. Sir kemudian bertanya kepada Belle, apakah dia tahu mengapa patung Albert tidak menghadap ke depan meskipun berada di tengah jembatan. Patung itu diposisikan seolah-olah menghadap patung yang lain yang sebenarnya tidak ada. Sir memberitahu Belle bahwa dunia saat ini sedang mengharapkan seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang akan menjadi pahlawan terakhir dari dunia, melindungi Orario dari naga seperti yang dilakukan oleh Albert, dan mengalahkan naga hitam itu. Sir kemudian bertanya pada Belle setelahnya, apakah menurut Belle pahlawan itu ada? Belle kemudian tetap diam, dan kemudian angin malam yang dingin menerpa mereka. Dan hal ini pun membuat mereka berdua menggigil karena pakaian basahnya. Akhirnya mereka berdua pergi sembari untuk mencari tempat untuk bersembunyi, dan mereka berakhir pada penginapan terdekat. Di dalam penginapan, para staf memberikan mereka pakaian ganti sehingga mereka tidak akan menggunakan pakaian basahnya mereka lagi. Sir mandi terlebih dahulu sebelum Belle. Namun saat Sir sedang mandi, Belle mulai memikirkan hal-hal yang aneh di kepalanya, seperti tentang perkataan mengenai celana dalam imut sebelumnya. Setelah giliran Belle mandi selesai, dia melihat Sir sedang berbaring di tempat tidur tanpa mengenakan apa-apa kecuali kaos berkancingnya. Dan ini tentu saja membuat Belle terkejut dan bertanya kepada Sir mengapa dia hanya memakai bajunya dan tidak memakai celana. Namun ternyata Belle salah memberikan celana dan memberikan celana pria untuk Sir. Jadi celana itu terlalu besar untuknya dan selalu jatuh dan mengakibatkan Sir tidak memakai celana. Kemudian Belle menyuruh Sir untuk tidur di tempat tidur dan dia akan tidur di lantai. Sir menolak dan menyuruh Belle untuk tidur di ranjang bersamanya. Belle mencoba untuk berdebat dengan Sir, tetapi Sir mengatakan kepada Belle bahwa dia akan mati karena rasa bersalah jika Sir membuat Belle tidur di lantai. Belle dengan ragu-ragu ingin menolak, namun apa daya, akhirnya dia pun ikut tidur di sebelah Sir. Belle duduk dan setelah Belle melakukannya, Sir bertanya apakah Belle tidak akan melakukan apapun padanya. Mendengar hal ini, jantung Belle tentu saja mulai berdebar dengan kencang dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang Sir katakan. Belle kemudian bertanya kepada Sir, mengapa dia mengundang Belle untuk berkencan. Sir kemudian mengatakan kepada Belle, itu karena dia ingin mengatakan kepada Belle bahwa dia sangat menyukainya. Dan Sir ingin membuktikan betapa cintanya kepada Belle dan juga memastikan apakah perasaan tersebut cinta atau sesuatu yang lain. Sir juga mengatakan ke Belle untuk tidak menolaknya, namun tampaknya Belle menghindari Sir untuk saat ini. Kemudian Sir meminta Belle untuk berbaring di sampingnya dan dia berjanji tidak akan melakukan apa-apa terhadap Belle.
Dan akhirnya Bell pun berbaring di samping Ryu. Namun posisi mereka saling berhadapan punggung. Kemudian Sir menggoda Bell, apakah dia tidak akan tidur seperti saat Bell memeluk Ryu. Bell sontak kaget mendengar hal ini. Di mana Sir tahu tentang cerita ini? Ternyata Sir hanya menebak-nebak, dan melihat reaksi dari Bell, nampaknya Sir mengetahui bahwa Bell melakukan sesuatu bersama Ryu saat di dungeon. Kemudian akhirnya memaksa Bell untuk memeluk Sir seperti saat melakukannya kepada Ryu. Bell di sini tetap bingung dan canggung, dan kemudian mereka mulai membicarakan tentang hal lain. Saat berbaring, Bell masih nampak seperti memikirkan banyak hal. Tetapi kemudian dia berhenti berbicara setelah beberapa waktu karena dia tertidur. Sir kemudian bangun di tengah malam dengan hati-hati agar tidak membangunkan Bell. Kemudian dia menatap Bell saat dia sedang tidur dan berkata dengan tenang, "Jika kita bertemu besok pada waktu itu." Dan kemudian tanpa menyelesaikan kalimat itu, Sir mengganti kembali pakaiannya yang dia kenakan pada hari sebelumnya, dan kemudian dia melangkah pergi. Bell terbangun keesokan paginya dan menyadari bahwa Sir telah pergi. Bell kemudian mencari di sekitar kamar mereka dan tidak dapat menemukan Sir, tetapi dia melihat bahwa Sir meninggalkan liontin rohnya di lemari dekat pintu. Khawatir tentang apa yang mungkin terjadi kepada Sir, Bell kemudian memutuskan untuk mencarinya. Bell pergi ke Hostess of Fertility karena dia berpikir mungkin Sir ada di sana. Ketika Bell sampai di sana, dia melihat Welf dengan pakaian pelayannya sebelum dia melihat orang lain. Setelah mereka berdua saling menjelaskan kejadian beberapa hari terakhir, Bell bertanya kepada Welf, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat Sir? Hestia dan pelayan lainnya telah kembali ke restoran pagi itu. Welf tahu bahwa Bell sedang cemas, dan setelah membayangkan seperti apa reaksi Hestia dan Lily jika mereka melihatnya, Welf kemudian mengajak Bell keluar untuk berbicara agar tidak menimbulkan keributan. Setelah mendengar keseluruhan cerita Bell, Welf bertanya kepada Bell apa yang sedang dia rencanakan ketika Bell bertemu dengan Sir. Sebelum memberitahu Bell apakah dia telah melihat Sir atau tidak. Kemudian Bell bingung tentang apa yang dimaksudkan oleh Welf. Kemudian Welf memberitahunya bahwa Sir sangat menyukai Bell, bukan sebagai teman, tapi sebagai seorang pria. Welf kemudian juga mengatakan kepada Bell setelahnya bahwa dia tidak mengharapkan Bell untuk melakukan sesuatu secara pribadi, tetapi fokus mengatakan kepada Bell bahwa jika Sir benar-benar mengatakan perasaannya kepada Bell, maka apa yang akan dilakukan Bell dan melahirkan diri bukanlah suatu jawaban. Dan kemudian Bell merasa sangat bersyukur atas apa yang diajarkan oleh Welf padanya, dan kemudian dia berterima kasih. Setelah itu, Welf kemudian memberitahu Bell bahwa dia tidak tahu di mana Sir berada, tetapi dia pasti memiliki hubungan dengan Freya Familia. Dan Bell harus menghadapi Freya Familia secara pribadi jika dia ingin menemukan Sir. Kemudian Welf mengetahui bahwa Bell ingin menyelamatkan Sir. Welf kemudian terus menyuruhnya untuk menyelamatkan Sir. Bell kemudian berlari dan meninggalkan restoran. Dia berlari ke sana kemari untuk menemukan Hedin atau anggota Freya Familia. Namun dia tidak merasakan beberapa pasang mata yang mengawasinya seperti sebelumnya. Nampaknya dia sudah tidak diawasi sejak dia meninggalkan penginapan. Bell berpikir jika dia bisa merasakan seseorang mengawasinya, maka dia bisa mengikuti arah tatapan mereka dan menemukan sosok yang memandanginya. Kemudian dia bisa bertanya di mana Sir saat ini berada. Saat melihat sekeliling, dia merasakan seorang sedang mengawasinya, dan kemudian dia melompat ke atas atap di dekatnya sambil berpikir bahwa mereka tidak dapat bersembunyi dari Bell di sana. Ketika Bell sampai di atas atap, dia melihat Hockney menatapnya dari jauh di atap lain. Ketika Bell melihat Hockney memanggilnya dan bertanya apa yang dia rencanakan. Namun Hockney mengatakannya dengan cara yang sangat Chunin Biu.
dan Bell mengalami kesulitan memahami apa yang dia katakan. Bell telah mendengar apa yang dewa bicarakan, biasanya seperti Chunin Bio atau sifat kekanak-kanakan. Namun Hokni tampaknya sangat mirip dengan para dewa dan logatnya cukup cocok. Bell mengatakannya kepada Hokni bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang Hokni katakan dan bertanya, apakah Hokni seorang Chunin Bio? Mendengar Bell mengatakan ini, Hokni menyangkalnya dengan kuat dan menyuruh Bell untuk berhenti memanggilnya seperti itu. Bell kemudian bertanya pada Hokni, di mana Sir saat ini berada. Kemudian Hokni memberitahu Bell bahwa dia dan beberapa orang lainnya dari familianya sedang dalam proses mengikutinya sekarang. Bell saat ini kesulitan dengan memahami apa yang dikatakan oleh Hokni, tetapi kakeknya terkadang berbicara seperti itu juga, jadi Bell bisa memahami beberapa informasi dari Hokni. Kemudian Bell mulai mendekati Hokni dan bertanya, apakah terjadi sesuatu pada Sir? Kemudian Bell terus mendekat ketika Hokni menyuruhnya untuk berhenti lagi dan memberitahunya cara Bell memandangnya dari dekat membuat Hokni takut. Sebelum akhirnya Hokni melarikan diri. Dengan jarak 2 tingkat di antara mereka, Bell akhirnya kehilangan pandangannya sehingga dia melanjutkan pencariannya dan pergi ke Central Park. Ketika Bell tiba di sana, dia melihat Freya serta Otar berdiri di belakangnya di tempat yang sama. Dia melihat mereka di hari sebelumnya. Bell memperhatikan bahwa Otar sedang melihat ke arahnya dan kemudian Bell melihat Otar menuju ke sebuah gang di timur laut dari posisi mereka saat ini. Bell kemudian masuk ke dalam gang yang ditunjuk oleh Otar dan kemudian dia bisa bertemu Sir di sana. Dan akhirnya Sir ingin membawa Bell ke suatu tempat dan Bell pun mengikutinya. Di sisi lain, Ryu yang sedang memikirkan apa yang sedang terjadi antara Bell dan Sir kemudian berjalan karena kehilangan jejaknya sepanjang malam. Ryu serta Anya, Chloe, dan Lunaire sedang berjalan di North Main Street. Ketika kemudian Anya mencium aroma Bell dan mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti Bell sekali lagi. Di sisi lain, Hestia juga memohon kepada Hermes untuk mencari Bell. Dan kemudian di situ Asfi memberitahu bahwa dia menemukan Sir dan juga Bell di wilayah timur laut Orario dan akhirnya Hestia bersama Ace pergi lagi untuk mencari Bell di sana. Kemudian di sisi Bell bertanya pada Sir saat dia mengikutinya untuk menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi. Sir meminta maaf kepada Bell tetapi mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berkonsentrasi untuk menjauh dulu. Saat mereka berlari, Bell mendengar suara deting dari tas tangan Sir yang juga dibawanya pada hari sebelumnya. Mereka kemudian berhenti sebentar dan Bell mengeluarkan liontin itu dari sakunya dan mencoba memberikannya kepada Sir. Melihat ini, Sir mengambilnya dan meminta maaf kepada Bell mengatakan bahwa dia pasti lupa kemarin saat dia meninggalkan penginapan. Sir kemudian mengembalikan liontin itu ke dalam tasnya dan memeluknya dan meminta maaf. Sir menjelaskan kepada Bell bahwa sekarang adalah satu-satunya kesempatannya dan jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, keinginannya tidak akan pernah terpenuhi. Bell bingung dengan perkataan Sir, namun saat dalam kebingungannya, tiba-tiba Hokni datang dan menyerang Sir. Di sini Bell kemudian ingin melindungi Sir dan menyuruh Hokni untuk berhenti. Namun, Hokni sendiri menyuruh Bell untuk menyingkir dan memberitahunya bahwa gadis bodoh ini telah mencoba melanggar perjanjiannya dengan dewi mereka. Saat Bell melawan Hokni, Bell menyadari bahwa kepribadian Hokni sangat berbeda dari saat mereka bertemu sebelumnya. Bell berhasil menghentikan semua serangan Hokni, tapi tiba-tiba kecepatan Hokni meningkat di tempat sebelum dia berhasil mendapatkan serangan dari sekitar Bell akan membunuh Sir. Ryu kemudian muncul di depan mereka, menghentakkan pedang Hokni untuk membunuh Sir. Gulliver Brothers tiba segera setelah itu, tetapi ketika mereka melakukannya, Anya, Chloe, dan Lunaire muncul untuk menghadapi mereka. Mereka semuanya kemudian menyuruh Bell dan Sir untuk melarikan diri, sementara mereka mencoba mengulur waktu. Kemudian saat Ryu melawan Hokni, Hokni teringat siapa Ryu dan menyadari bahwa dia tidak dapat membunuhnya karena Freya sangat menyukainya. Saat mereka bertarung, Ryu mulai menerima bagian dari serangan yang Ryu pikir dia bisa hindari atau blokir.
dan Ryu menyadari bahwa senjata Hokni sebenarnya adalah senjata kutukan. Kutukan yang ditimpakan pada pedang Hokni membuat seolah-olah bilahnya memanjang tanpa terlihat di luar ujung pedang yang sebenarnya, dan juga memperluas jangkauannya. Lunair dan Gulliver Brothers saling mengenali sejak hari-hari dia sebagai seorang assassin. Ketika Lunair berusaha membunuh mereka, para pelayan berjuang untuk melawan mereka untuk beberapa saat. Tetapi kemudian Afrik memberitahu saudara-saudaranya dengan kata cukup. Begitu Afrik mengatakan ini, mereka semua menjatuhkan senjata para pelayan dari tangan mereka. Setelah mereka dilucuti, Greer menebas Lunair di dada dengan pedang besarnya. Wavin memukul Chloe dengan palu dan mematahkan beberapa tulangnya. Dan Berling memukul Anya dengan kapannya. Anya hanya satu-satunya yang tersisa setelah peperangan itu, dan Hokni mengalahkan Ryu segera setelah itu juga. Salah satu saudara lainnya bertanya kepada Berling apa yang dia lakukan, karena dia bersikap begitu lunak pada Anya. Tetapi kemudian mereka ingat bahwa Anya adalah anggota familia mereka juga, yang merupakan saudara perempuan dari Ellen. Anya kemudian melihat rekan-rekannya yang jatuh di sekitarnya dan marah kepada mereka, mengatakan kepada mereka bahwa dia akan melindungi Sir dan rekan-rekannya. Tepat setelah dia mengatakan ini, Ellen kemudian muncul di depan mereka, bertanya ke Anya apa yang dia lakukan di sana. Anya terkejut melihat Ellen di sana dan bertanya mengapa dia ada di sana. Yang kemudian Ellen jawab dengan mengatakan dialah yang menanyakan itu. Anya meminta maaf kepada Ellen beberapa kali. Setelah itu, sebagai tanggapan, Anya mengatakan kepadanya bahwa Sir seperti anggota keluarga yang penting baginya, dan dia ada di sana berusaha untuk melindunginya. Ellen kemudian menyingkir, tetapi Anya dengan ragu-ragu mencoba menjelaskan bagaimana dia ingin melindungi Sir. Ellen terus mendesak Anya untuk minggir, dan pada akhirnya Anya tidak dapat melanggar keinginan kakaknya, kemudian jatuh berlutut sambil menangis ketika Ellen dan seluruh anggota familianya pergi. Ace dan Hestia sedang berjalan di sekitar jalan utama belah timur ketika mereka mendengar suara pertempur dari utara di dekatnya. Asfi dan Hermes juga ada di sana. Belle dan Sir kebetulan juga lewat, tetapi berhenti ketika Belle melihat mereka. Hestia bertanya kepada Belle apa yang sedang terjadi. Kemudian Belle memberitahu mereka bahwa keluarga Freya menyerang mereka, dan Ryu serta pelayan lainnya saat ini sedang melawan mereka. Sementara Belle mengatakan ini, Sir mencoba bersembunyi di belakangnya untuk bersembunyi dari Hestia. Hermes kemudian bertanya kepada Sir, apakah aman bagi mereka untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang dicari oleh Freya Familia? Kemudian Sir mengiyakannya dan meminta Hermes untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya di sini Hermes bertanya kepada Ace apakah dia keberatan untuk membantu mereka. Dan Hermes juga meyakinkan Ace bahwa dia ingin Ace hanya menghalangi Familia dan tidak bermaksud untuk menyeret Loki Familia ke dalam perselisihan dengan Freya Familia. Mendengar hal ini, Ace setuju untuk membantu Hermes. Lalu Hermes meminta Asfi untuk membantu Ace juga. Asfi ragu pada awalnya dan kemudian bertanya apakah dia benar-benar bermaksud untuk melibatkannya bertarung dengan anggota Freya Familia. Tapi kemudian Hermes berkata kepada Asfi bahwa dia tahu Asfi juga mengkhawatirkan Ryu. Jadi Asfi setuju untuk pergi bersama Ace. Dan kemudian Hermes menyuruh Belle untuk lari. Dan setelah Belle dan Sir pergi, Hestia bertanya kepada Hermes apa itu Sir, dan bertanya apa yang terjadi. Hermes kemudian menjawab dan berkata bahwa dia tidak mengenal dirinya sendiri. Hermes kemudian juga menjelaskan kepada Hestia bahwa dia memiliki teori sendiri, tetapi dia tidak tahu apa atau siapa Sir sebenarnya, dan itu juga berlaku untuk dewa-dewa lain. Kemudian Belle dan Sir berlari ke selatan melalui wilayah konstruksi Orario ketika Sir kemudian memberitahu Belle bahwa dia tahu tempat yang bisa dibuat untuk bersembunyi. Kemudian mereka pun pergi ke sebuah pabrik yang ditinggalkan. Sesamanya di sana, Belle bertanya kepada Sir mengapa Freya Familia mencoba untuk membunuhnya. Kemudian Sir memberitahu Belle itu karena Freya jatuh cinta pada Belle. Belle kemudian sontak terkejut. Tapi kemudian dia ingat lagi bagaimana Freya mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya pada hari dia menyelamatkan Haruhime. Sir kemudian memberitahu Belle setelah itu bahwa mereka marah padanya karena mencoba
mencuri bel dari Freya. Sir kemudian mengatakan Bel bahwa sekarang adalah satu-satunya kesempatannya untuk bersama Bel. Sir kemudian memberitahu Bel tentang betapa dia menyukai Bel setelah semakin dekat dengan Bel, dan kemudian Bel menutup matanya. Saat kemudian Sir menjatuhkan tas tangannya dan memeluk Bel. Kemudian Sir mengeluarkan pisau dan mencoba untuk menyerang Bel. Namun Bel berhasil menghentikannya sebelum mengenai dirinya. Di sini Bel tahu ternyata Sir yang saat ini bersamanya adalah palsu, dan dia mencoba bertanya, di mana Sir yang asli? Sir palsu ini nampaknya terkejut bahwa ternyata Bel mengetahuinya sejak awal, dan Bel hanya berpura-pura mengikuti kemauannya untuk mengetahui motifnya. Bel kemudian terus bertanya di mana Sir yang asli. Kemudian Sir yang palsu itu mengatakan bahwa dia dapat menemukannya di tempat yang hanya mereka bisa tebak. Kemudian akhirnya Bel pun pergi untuk mencari Sir yang asli. Setelah Bel pergi, nampaknya Ellen datang dan kemudian memukul gadis yang berpenampilan seperti Sir itu menggunakan tombaknya hingga ke dinding. Gadis itu pun jatuh ke tanah dengan banyak darah yang keluar, dengan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian Ellen memanggil nama asli gadis itu. Ternyata gadis itu adalah Horn, sang pelayan dari Dewi. Ellen kemudian bertanya dari maksud dari Horn melakukan semua tindakannya ini. Kemudian Horn memberitahu Ellen bahwa dia mengkhianati Freya dan mencoba untuk membunuh Bel, tetapi dia mengatakan kepada Ellen bahwa itu karena Bel mengubah Freya. Kemudian Horn melanjutkan dan mengatakan kepada Ellen bahwa dia dan anggota familia mereka yang lain tidak akan mengerti dari tujuannya, bahwa di sini Horn harus membunuh Bel agar Freya tetap ada sebagai dirinya sendiri. Namun Ellen tidak setuju dengan keputusan Horn, dan kemudian dia menendang Horn sekali lagi dan juga menyebutkan bahwa Horn adalah seorang fanatik dan bukan seorang pelayan Dewi. Dalam keadaan ini kemudian Horn teringat pada saat pertama kali dia bertemu dengan Freya di sebuah jalan ketika dia saat masih kesepian. Saat itu dia bertemu dengan Freya dan mengatakan kepada Freya bahwa dia ingin menjadi dirinya. Dan kemudian Freya yang tertarik akan hal itu mengabulkan permintaan Horn. Dan kemudian ketika Horn menjadi anggota Freya Familia, dia menerima Falna dari Freya. Dan kemudian Falna itu disebut dengan Falna Seed. Itu adalah sihir untuk transformasi yang memungkinkannya untuk menjadi Freya. Ketika dia berubah menjadi Freya, Horn berbagi ke 5 indera Freya dan bisa merasakan emosinya seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Satu-satunya hal yang menahan Horn dari transformasi sejati menjadi Dewi adalah ketidakmampuannya untuk menggunakan Arcanum. Sejak hari itu, kemudian Sir berhenti menjalani eksistensi lamanya dan menjadi putri para dewa. Namun, ketika Bel muncul di depan Freya, segalanya telah berubah untuk Horn. Horn bisa mengetahui emosi Freya ketika dia menjadi Freya, dan Freya adalah Sir, dewinya yang kehilangan keilahiannya dan menjadi bentuk kehidupan yang lebih rendah sebagai Sir. Karena itu, Horn tahu bahwa dia perlu membunuh Bel, karena tahu bagaimana Bel mengubah Freya. Namun, Bel menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan kecepatan yang tidak diharapkan. Kemudian Horn memiliki rencana untuk membunuhnya. Karena itu dia memutuskan bahwa dia harus mengajak Bel berduaan di dalam festival. Dan kemudian dia memulai rencananya dari mengirimkan surat kepada Bel. Kemudian di sisi lain Bel berlari ke Daedalus Street, berpikir bahwa Sir kemungkinan besar menunggunya di mana dia menghiburnya ketika Bel mempunyai masalah selama situasi dengan Xenos. Sesampainya di sana, Bel melihat Sir duduk di sana menunggunya. Sir berkomentar tentang bagaimana Bel berhasil menemukannya. Dan Bel akhirnya memberitahukannya bahwa seseorang yang mirip dengannya memberitahu dia di mana saat ini berada. Bel kemudian memegang Leontin di tangannya dan bertanya pada Sir mengapa dia ingin melakukan ini. Kemudian Sir mengatakan kepadanya bahwa seperti yang dia katakan kemarin, dia ingin menyampaikan perasaannya kepada Bel.
Sir kemudian memberitahu Belle bahwa dia pikir dia tidak memahami dirinya sendiri lebih dari apapun. Namun Sir mengatakan kepada Belle bahwa dia tidak berpikir bahwa dia bisa sampai benar-benar mengaku kepada Belle seperti saat ini. Dan kemudian sebelum mengatakan kepada Belle bahwa dia menyukainya, Belle mengingat apa yang dikatakan Wilf kepadanya sebelumnya dan perasaannya sendiri terhadap Ace. Dan Belle akhirnya mengatakan pada Sir bahwa dia minta maaf. Dan akhirnya di sini jelas perasaan cinta Sir ditolak oleh Belle. Dan kejadian pada waktu itu pun berakhir. Dan setelah itu, di saat ada hujan deras di Orario, Sir sedang berjalan-jalan di kota dan menyadari bahwa dia telah tiba di Amor Square di jalan utama barat daya Orario. Ia mendengar seseorang berjalan di belakangnya dan memanggilnya Otar. Setelah Otar menjawab, Sir menyuruh Otar untuk membuat persiapan dan juga memberitahunya bahwa mereka akan membawa Belle. Otar kemudian bertanya padanya apakah dia baik-baik saja dengan itu. Kemudian Sir mengatakan kepadanya bahwa waktu Sir telah berakhir. Sebelum mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya melakukan dengan cara ini sejak awal. Kemudian setelah mengatakan ini, Sir akhirnya pun berubah menjadi Dewi Freya. Oke, sekian pembahasan dari video ini. Dan video ini adalah akhir dari light novel volume ke-16-nya. Oke, untuk kalian yang suka video ini silahkan klik like. Jika kalian ingin memberi tambahan cerita atau mengkoreksi beberapa, silahkan komen dan juga subscribe untuk mendukung ini dan terus mendengarkan dari kelanjutannya dan juga share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih and goodbye.